Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan membuat tutorial analisis korelasi menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Nah, penelitian ini saya akan menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama hasil belajar yang merupakan nilai akademik siswa dengan rentang skor 60-90. Variabel kedua yaitu motivasi belajar menggunakan skala 1-5 dengan skor 1 yaitu berkategori sangat rendah, skor 2 rendah, skor 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Variabel ketiga yaitu kecemasan belajar menggunakan skala 1-5 dengan skor 1 sangat cemas, 2 cemas, 3 biasa saja, 4 tidak cemas, dan 5 sangat tidak cemas. Nah, jumlah responden pada penelitian ini sebesar 50 responden. Nah, setelah kita membuka aplikasi IBM SPSS Statistik, lalu klik variable view, di bagian atas ada kolom label, lalu di bawah kolom label kita isikan variabel-variabel yang akan kita buat. Yang pertama yaitu variabel hasil belajar, yang kedua variabel motivasi belajar, dan yang ketiga variabel kecemasan belajar. Nah, di bagian plus kita mengisikan skala yang akan digunakan. Nah, jika sudah mengisi skala pada motivasi belajar dan kecemasan belajar, kembali ke data view, lalu mengisi data sejumlah responden yang sudah ditentukan. Nah, setelah mengisi data, sebelum melakukan uji korelasi, sebelumnya kita akan melakukan analisis normalitas terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa klik bagian atas ada Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Explore, lalu ketiga variabel tersebut dipindahkan ke kolom Dividend List. Setelah dipindahkan, lalu klik Plots, centang Normality Plots with Test, lalu klik Continue, lalu klik OK. Nah, inilah hasil dari tes normalitas dari ketiga variabel tersebut. Dikarenakan dapat 50 responden, maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk. Terlihat bahwasannya hasil belajar memiliki sig sebesar 0,01 yang berarti di bawah 0,5 sehingga data tidak normal. Pada variabel motivasi belajar terdapat sig 0,001 yang berarti data di bawah 0,5 sehingga data tidak normal. Terdapat juga pada kecemasan belajar sig terdapat kurang dari 0,01 sehingga kurang dari 0,05 sehingga data dapat diartikan tidak normal. Kita akan menguji korelasi. Yang pertama, klik Analyze, lalu Correlate, lalu Bifurcate. Nah, pindahkan ketiga variabel tersebut. Dikarenakan tadi kita sudah menganalisis apakah uji normalitas itu data tersebut normal atau tidak, dan dari data tersebut tidak normal sehingga kita menggunakan correlation coefficient Spearman. Klik Spearman lalu OK. Terlihat hasil analisis. Yang pertama, hubungan hasil belajar dengan motivasi belajar. Dilihat bahwa koefisien korelasi menggunakan Spearman terdapat
0,944. Nilai signifikansi kurang dari 0,01, yang artinya kurang dari 0,05. Dengan jumlah responden sebanyak 50 responden. Nah, dikarenakan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar dan motivasi belajar. Dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,944 berada pada rentang 0,80 sampai 1,00 sehingga tingkat hubungan termasuk sangat kuat. Terdapat nilai korelasi yang bertanda positif, yang artinya semakin tinggi motivasi belajar, maka hasil belajar semakin tinggi. Selanjutnya, hubungan antara variabel hasil belajar dengan kecemasan belajar. Terlihat bahwa koefisien korelasi menggunakan Spearman terdapat 0,935 dengan nilai signifikansi 0,01, jumlah responden 50. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar dengan kecemasan belajar. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,935 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Korelasi bersifat positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi skor kecemasan belajar, maka semakin tidak cemas karena skala 5 sangat tidak cemas, sehingga hasil belajar cenderung meningkat. Dan hubungan motivasi belajar dengan kecemasan belajar terlihat bahwa koefisien korelasi sebesar 0,975 terdapat nilai signifikansi 0,01 sehingga terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dan kecemasan belajar. Koefisien sebesar 0,975 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Memiliki hubungan yang positif, sehingga semakin tinggi motivasi belajar, kecenderungan siswa semakin tinggi, semakin tidak mengalami kecemasan belajar. Jadi, kesimpulannya dalam penelitian uji korelasi ini, berdasarkan uji korelasi Spearman diperoleh bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar yang memperoleh koefisien korelasi sebesar 0,944 dan sig di bawah 0,05. Lalu terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecemasan belajar dengan hasil belajar yang mendapatkan correlation coefficient sebesar 0,905 dan nilai signifikansi di bawah 0,05. Nah, jadi ketika variabel memiliki hubungan yang sangat kuat karena seluruh nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Sehingga hasil analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan yang positif sangat kuat dengan hasil belajar. Terdapat koefisien 0,944 dan sig di bawah 0,05. Kecemasan belajar juga memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan hasil belajar. Terdapat koefisien 0,935 dan sig di bawah 0,05. Selain itu, motivasi belajar dan kecemasan belajar menunjukkan hubungan yang positif yang sangat kuat. Terdapat koefisien 0,97 dan sig di bawah 0,5. Dengan demikian, variabel menunjukkan keterkaitan yang signifikan dalam penelitian ini. Terima kasih, sampai jumpa.